Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ikhwatal iman, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali bertemu di masjid yang mulia ini. Semoga perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Kaifa Amalahum. Bagaimana interaksi Rasulullah dengan orang-orang di sekitarnya. Dan kita masih pada pembahasan interaksi Nabi dengan istri-istri beliau. Dan belum selesai ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wafiyan li zaujatihi. Rasulullah adalah orang yang setia dengan istri-istrinya, menunaikan hak-hak istrinya. Wa yahfadhu laha haqqaha. Rasulullah menunaikan hak-hak istrinya. Wala yansa laha sabiqa ahdiha. Dan Rasulullah tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya yang lalu, meskipun yang wafat sekalipun. Dan Rasulullah SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Dan kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa interaksi seseorang dengan orang lain itu bisa dipoles, kecuali dengan istrinya. Ya. Jadi akhlaknya seseorang dengan istrinya itulah cerminan dia yang sesungguhnya. Karena kalau dengan orang luar, dengan bawahan, ya dipoles-poles saja bisa untuk menjaga image-nya. Kalau dengan atasan mesti dia baik karena ada faktor lain, faktor supaya dapat pujian, statusnya bawahan. Sebagai guru mungkin dia karena dilihat murid-muridnya, sebagai murid karena dilihat gurunya. Sebagai bos dilihat karyawannya, sebagai karyawan karena dilihat atasannya. Tapi kalau akhlak seseorang di depan istrinya, itulah wujud dia yang aslinya. Kalau menurut istrinya orang ini baik, insya Allah dia orang baik. Tapi kalau menurut gurunya dia baik, belum tentu. Kalau menurut bosnya dia orang baik, belum tentu. Karena bisa jadi itu polesan di depan orang. Tapi kalau di depan istri, suami nggak bisa berpura-pura. Di depan istri, seorang suami akan menampakkan akhlak aslinya. Dia jelek apa enggak, kelihatan banget di depan istrinya. Dia itu orang pemarah apa sabar, pasti tahu istrinya. Dia ini orangnya egois apa tidak, pasti tahu istrinya. Karena akhlak seseorang di depan istrinya itulah wujud dia yang sesungguhnya. Adapun di luar itu bisa dipoles. Karena orang itu kalau bermuamalah dengan orang lain mesti ada suatu faktor yang menyebabkan dia baik. Berbeda dengan istri. Istri itu seperti dirinya sendiri, cerminan. Abang elek, putih hijau, tahu semua istrinya. Makanya kata Nabi, khairukum khairukum li ahli. Sebagus-bagus orang adalah yang paling bagus dengan keluarganya. Itu tolok ukurnya, bukan yang paling bagus dengan atasannya, dengan muridnya, dengan gurunya, lah, dengan istrinya. Karena di situ seorang tidak mampu berpura-pura. Seorang suami nggak akan mampu berpura-pura. Bagus tidak kelihatan. Makanya Nabi mengatakan, dan aku adalah orang yang paling bagus kepada istri-istrinya, kepada keluarganya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridai beliau.
Beliau berkata, "Ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabi ma ghirtu ala Khadijah." Tidak pernah aku cemburu pada seorang wanita pun dari istri-istri Nabi melebihi kecemburuanku kepada Siti Khadijah. Padahal ya, Aisyah ini mungkin gak jumpa sama Khadijah, tapi cemburunya sama Khadijah, bukan cemburu kepada wanita-wanita Nabi yang masih hidup. Orang Aisyah ini lahir, umurnya Nabi kurang lebih 45 tahun. Ya, Aisyah lahir, itu umurnya Nabi berapa kemarin? Kurang lebih 45 tahun. Masih lebih berumuran Fatimah daripada Aisyah. Dan kita tahu Khadijah wafat ketika Nabi umur berapa? 50 tahun, betul? Nabi ditinggal wafat Siti Khadijah ketika Nabi umur 50 tahun. Berarti ketika Khadijah wafat kurang lebih umurnya Aisyah berapa? Masih kecil banget. Tapi artinya nggak menangi jumpa dengan Khadijah, ya karena masih kecil lah gitu. Tapi yang dicemburi Aisyah ini Khadijah. Kenapa? Nah, ini alasannya kenapa? Kok cemburu sama orang yang sudah wafat? Kalau cemburu sama Hafsah, sama Zainab, sama Ummu Salamah masih wajar lah ini. Tapi ini Aisyah cemburu kepada Khadijah yang sudah wafat. Kenapa? Dikatakan di sini, walakin kana Nabi yukthiru dzikraha. Karena Nabi selalu nyebut-nyebut kebaikannya Khadijah. Itulah Nabi. Nabi enggak melupakan kebaikan orang. Nabi akan ingat orang-orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Termasuk Khadijah ini sudah wafat tapi sering disebut-sebut di depan Aisyah dan di depan istri-istri Nabi yang lain. Wa rubbama dzabaha asy-syata thumma yuqatti'aha a'dha'a. Dan terkadang Nabi itu nyembelih seekor kambing. Setelah itu setelah disembelih dipotong-potong sama Nabi beberapa bagian begitu. Tsumma yab'atsuha fi sadaiki Khadijah. Terus Nabi nyuruh seseorang untuk membagikan daging ini ke teman-temannya Khadijah. Ya, teman-temannya Khadijah dulu yang akrab sama Khadijah, yang disenangi Khadijah siapa saja, maka Nabi diingat-ingat, tidak hanya ingat Khadijahnya, Nabi juga ingat orang-orang yang disenangi Khadijah. Dan Nabi berkata kepada seseorang yang ada di rumahnya, tolong kasihkan ini ke temannya Khadijah, tolong kasihkan ini ke saudaranya Khadijah, tolong kasihkan ke temannya Khadijah dulu. Farubbama qultu lahu, kata Aisyah, terkadang aku ngomong kepada Rasul kejengkelan ya, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Seakan-akan di dunia ini enggak ada wanita lain selain Khadijah. Fayaqulu, maka dibalas sama Nabi, innaha kanat wa kana li minha walad. Dulu Khadijah melakukan ini dan itu. Dulu Khadijah itu seperti ini seperti itu. Dan darinya lah aku memperoleh anak yang tidak aku peroleh dari wanita manapun. Ini Rasulullah SAW tidak melupakan kebaikan orang. Rasulullah setia dengan kebaikan orang. Ya, dan darinya Rasulullah memperoleh anak. Anaknya beliau Al-Qasim. Kemudian siapa? Anaknya Nabi siapa aja? Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, Fatimah. Totalnya berapa? 7. Yang dari Khadijah 6. Ada 1 yaitu Ibrahim dari siapa? Dari Maria Al-Qibtiyah. Dan Maria bukan istri, pendapat yang rajih. Ini Rasulullah SAW selalu mengingat kebaikan orang lain. Dari Aisyah juga, karena Rasulullah SAW idza dzakara Khadijah lam yakum yas'am min sana'in 'alaiha. Subhanallah. Dulu Rasulullah itu kalau menyebut Khadijah, Rasulullah tidak pernah bosan menyebutkan kebaikannya. Disebutkan Khadijah mesti ada pujian di situ. Dan Rasulullah tidak pernah bosan mengingat menyebut kebaikan Khadijah. Wal istighfar laha, dan memohonkan ampunan untuk Khadijah. Pernah datang Jibril alaihissalam kepada Rasul
ngasih wahyu. Terus datang Khadijah. Maka Jibril berkata, "Ya Rasulullah, atatka Khadijah." Wahai Rasulullah, Khadijah datang kepadamu dengan membawa lauk pauk. Tolong sampaikan kepadanya bahwa Tuhannya menyampaikan salam kepadanya. Dan sampaikan kepadanya bahwa Allah siapkan istana untuk dia di surga. Ini orang dapat salam dari Allah. Dan salamnya yang menyampaikan siapa? Jibril, malaikat terbaik. Disampaikan ke manusia terbaik Muhammad SAW. Ya, dapat salam dari Allah, disampaikan malaikat terbaik disampaikan ke manusia terbaik, dikasihkan ke Khadijah. Wah, ini silsilah rantai emas. Ya, periwayatan. Ini kebaikan Khadijah, dan Rasulullah SAW adalah orang yang mengingat kebaikan orang lain. Dan ini sebagai pelajaran bagi kita. Di antara cara berbuat baik kepada orang yang sudah wafat adalah: satu, mengingat kebaikannya; dua, mencintai orang yang dicintainya, menyambung tali rahim orang yang dulu disenangi oleh orang yang sudah wafat itu. Kalau kita punya bapak, punya ibu, kita ingin berbakti kepada bapak dan ibu kita yang sudah wafat, maka contohlah Nabi. Ingat-ingatlah orang-orang yang dulu disenangi oleh ibu bapak kita. Kalau sudah ketemu, sambung gitu. Aku dulu masih ingat, misalnya ada orang bapaknya sudah wafat. Aku dulu masih ingat bapakku ketika sudah wafat. Bapakku dulu senang sama fulan. Fulan itu harus kita sambung, supaya bapak kita yang di kuburan tetap dapat pahala. Dan itu dilakukan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, anaknya khalifah. Pernah Abdullah bin Umar ini menaiki himar keledai, dan beliau memakai sorban yang bagus, yang mahal. Terus Abdullah bin Umar tahu ada orang Arab Badui, orang kampung, orang desa, orang dusun, datang ke Madinah. Datang ke kota ya. Maka dilihatin oleh Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar ini ingat, ini orang kayaknya saya kenal. Maka Abdullah bin Umar ketemu sama orang itu, dan sorbannya yang bagus tadi dilepas, dikasihkan ke orang Arab Badui kampung desa tersebut. Dan khimarnya dia turun dan dikasihkan juga. Jadi khimarnya, kendaraan dia kemana-mana, dikasihkan ke orang Arab dusun tersebut. Dan juga sorbannya tadi dilepas, dikasihkan juga. Maka Abdullah bin Umar diomongin sama teman-temannya, sahabat-sahabatnya, "Wahai Abdullah, ini adalah orang Arab yang orang Badui, orang desa. Kalau seandainya kamu kasih sorban, sudah senang dia ini. Tapi kenapa kau kasihkan juga himarmu, kendaraanmu ke sana kemari, kau kasihkan juga kepadanya, dan juga sorbanmu?" Maka kata Abdullah bin Umar, "Karena aku masih ingat bapaknya orang ini dulu disenangi bapakku. Bapaknya orang ini dulu adalah disenangi bapakku. Dan mi'abarul bir, bakti yang paling bakti kepada orang yang sudah wafat diantaranya adalah nyambung orang-orang yang dicintai oleh bapak ibu kita." Nah, maka hendaklah kita melakukan itu. Kemudian ikhwatal iman, fa'an Aisyata, dari Aisyah, ista'danat Halatu bintu Khuwailid ukhtu Khadijah ala Rasulillah. Ketika Khadijah sudah wafat, datang seorang wanita namanya Halah binti Khuwailid. Siapa Halah binti Khuwailid? Saudarinya Khadijah. Berarti apanya Nabi? Iparnya Nabi. Khadijah sudah wafat, tapi Halah masih hidup. Halah binti Khuwailid. Halah ini emaknya Abul As. Abul As itu suaminya Zainab binti Rasulillah. Saya ulangi. Khadijah ini punya saudara. Khadijah kan namanya Khadijah binti Khuwailid. Punya saudari namanya Halah binti Khuwailid. Halah binti Khuwailid punya anak namanya Abul As.
Berarti Abul As ini apanya Khadijah? Keponakan. Abul As ini dinikahkan Rasul dengan Zainab, putrinya Rasul. Berarti Zainab ini nikah sama siapa? Sepupunya sendiri. Yang terkenal kisahnya Zainab putrinya Nabi itu nikah sama Abil As. Ya, dan Abil As ini waktu zaman hijrah belum masuk Islam. Sudah saya ceritakan belum? Abul As lupa. Dan nanti dikembalikan sama Nabi ketika dia masuk Islam, jadi tawanan perang itu loh. Jadi tawanan perang terus ditebus sama Zainab pakai perhiasannya siapa? Khadijah. Terus kata Nabi sudah bebaskan dia tanpa perhiasan. Kayaknya dibebaskan. Dan itu menjadi sebab masuk Islamnya dia. Dan setelah masuk Islam langsung dikembalikan oleh Nabi kepada Zainab tanpa pernikahan baru. Saya itu punya anak, namanya Umamah binti Abil As. Berarti Umamahnya apanya Nabi? Cucunya Nabi. Kalau Nabi sholat, Umamah kecil digendong. Kalau mau sujud ditaruh. Kalau mau berdiri digendong lagi. Itu Umamah. Adapun Hasan Husain itu Nabi sedang sujud, terus diapakan? Ditumpangi ya. Jadi Umamah ini disenangi Nabi. Lah nanti Umamah ini anaknya Zainab, cucunya Nabi, dinikahi Ali bin Abi Thalib. Bulat kan? Bulat. Ketika Fatimah wafat. Karena kalau Fatimah masih hidup, maka statusnya Fatimah dengan Umamah kan tante, bibi, khala. Betul? Betul apa? Iya. Karena Zainab sama Fatimah kan dulur kandung, betul? Zainab punya anak namanya Umamah. Ketika Fatimah wafat, nah nanti Umamah ini dinikahi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kembali ke materi. Saya hanya ingin menjelaskan supaya sampean tahu siapa namanya tadi. Halah. Ista'dzanat Halatu bintu Khuwailid ukhtu Khadijah ala Rasulillah. Halah binti Khuwailid, saudarinya Khadijah, pernah datang ke Rasulullah minta izin, minta masuk ketemu Nabi. Fa'arafa istidzana Khadijah fartada'a lidzalika faqala Allahumma halah. Ketika Rasulullah tahu bahwa yang masuk, yang izin itu Halah, senang Rasulullah, sumrenga Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan Allahumma halah. Seakan-akan Nabi mengatakan selamat datang wahai Halah, monggo sila. Senang Nabi. Kenapa? Karena ini saudarinya siapa? Khadijah. Faghirtu, kata Aisyah, aku cemburu dengan wanita ini. Ya. Fakultu ma tadhkuru min ajuzin min ajaiz Quraisy. Kenapa engkau selalu mengingat seorang janda tua Quraisy itu? Kata siapa? Ketika Aisyah, halakat fid dahri, yang telah binasa dimakan waktu, maksudnya sudah wafat dari dulu. Qad abdalakallahu khairan minna, padahal Allah menggantikan yang lebih baik untukmu. Maksudnya dirinya. Fatama'ara wajhuhu, maka wajahnya Nabi rona, wajahnya Nabi berubah, menunjukkan kemarahan dengan omongannya siapa tadi? Aisyah. Ya, langsung Rasulullah mengatakan ma'abdalani Allah khairan minha. Tidak pernah Allah mengganti untukku yang lebih baik dari Khadijah. Ini teks, gak mengandung takwil lagi, jelas, wele-wele. Ma'abdalani Allah khairan minha. Allah tidak menggantikan untukku yang lebih baik dari siapa? Khadijah. Qad amanat bi id kafaranna, qad kafaru id kafaru biyan nas. Dia adalah wanita pertama, dia adalah bukan hanya wanita pertama, orang pertama secara mutlak, bahkan sebelum Abu Bakar. Dia adalah orang yang pertama kali iman kepadaku ketika manusia di jagat raya ini kafir kepadaku. Wasaddaqatni id kadzdzabani an-nas. Dialah orang yang pertama kali membenarkan risalahku ketika seluruh manusia mendustakan risalahku. Wawasadni bimaliha id haramani an-nas. Dan dialah orang yang berkorban dengan hartanya kepadaku ketika manusia bakhil terhadap perjuanganku. Warazaqani Allahu waladaha. Dan Allah menganugerahkan untukku anak-anaknya. Id haramani auladan nas. Ketika Allah Subhanahu wa taala id ahramani atau id haramani aulada an-nisa. Ketika Allah jadikan wanita-wanita yang lain tidak bisa memberiku anak
Allah memberikan aku anak melalui Khadijah. Setelah itu apa kata Khadijah? Kata Aisyah, perhatikan. Kata Aisyah, "Walladzi ba'atsaka bil haqq." Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, la adkuruha ba'da hadza illa bi khair. Dan mulai detik ini aku enggak akan mengucap tentang Khadijah kecuali kebaikan. Kata siapa? Aisyah. Enggak mau Rasulullah seorang ditempatkan tidak pada tempatnya, Rasulullah enggak mau. Dan kalau kita ingat perjuangannya Khadijah ini anaknya orang kaya raya. Cantik, bangsawan, lebih tua saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya raya, petinggi, bangsawan, banyak laki-laki Quraisy yang melamar, ditolak semuanya. Demi Rasulullah SAW, kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Ya Khadijah, menderita bersama Nabi terlunta-lunta. Khadijah ini termasuk yang ikut diboikot di Syi'ab Abi Thalib. Khadijah ini termasuk yang diboikot oleh kafir Quraisy di Syi'ab Abi Thalib. Kata Syi'ab kan, di lembah Abu Thalib. Tidak ada makanan, tidak ada. Diboikot total. Mau datang ke pasar Mekah, mau beli sesuatu nggak diladeni, karena ini bojone Muhammad, nggak diladeni. Mau beli sesuatu, mau ngomong nggak diajak ngomong, mau salam nggak dijawab, nggak, memang nggak ada salam pada waktu itu. Mereka nggak ucap salam, nyopo nggak disemauri, mau beli nggak diladeni, mau jualan nggak ada yang beli, bener-bener di lockdown total. Itu malam-malam ini yang ada di lembah itu. Para wanita jerit-jerit nangis dan para bayi-bayi menjerit-jerit nangis karena kelaparan. Ya, kelaparan, makan daun-dedaunan, bayangkan, makan apa? Daun di lembah itu. Sampai ada yang nggak tega, ponakannya Khadijah nggak tega, namanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini malam-malam menyelundupkan tepung, menyelundupkan gandum, dikasihkan ke tantenya, siapa namanya? Khadijah. Ini memang aslinya kaya raya, tapi karena membelani Nabi. Seandainya Khadijah nggak di situ, di kampungnya bisa aja. Oh, dia punya keluarga besar juga di Mekah yang non Bani Hashim. Bisa dipahami saya? Itu kan diboikotnya karena Bani Hashim toh. Dan yang ikut Bani Hashim kan gitu. Nah, Khadijah punya keluarga besar, tapi karena membelani Nabi, rela itu gak enak di situ. Dan semua hartanya dikasihkan Nabi. Nah, ini Khadijah ini lambang bahwa istrinya dai nggak cukup soleha. Tapi istrinya dai harus muslihah, soleh untuk dirinya dan mensolehkan umatnya. Jadi harus punya jiwa seperti itu, tahan banting. Itu tentang Khadijah. Ini sedang membicarakan tentang bagaimana Rasulullah itu nggak lupa dengan kebaikan orang. Bahkan menegur Aisyah dengan keras tatkala Aisyah mencoba untuk merendahkan kedudukan siapa? Padahal Aisyah ini yang paling dicintai Nabi. Amr bin As bertanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik?" Siapakah manusia yang paling kau cintai? Kata Nabi, Aisyah. Tetapi ketika Aisyah buat kesalahan dan merendahkan Khadijah, dimarahi sama Nabi. Ya, karena nggak boleh ya seorang diletakkan tidak pada tempatnya, nggak. Rasulullah itu adil, meletakkan seorang pada tempatnya. Fa ihda'un Nabi al-lahma li asdiqai Khadijah wa khalailiha ra'yan minhu lidhamamiha wa khifdan li ahdiha kana la yadbahu syata fayatatabba biha sadaiq Khadijah fayuhdiha lahuna. Dulu Rasulullah kalau nyembelih kambing selalu Rasulullah mengingatkan keluarganya, kasihkan ke keluarganya Khadijah, kasihkan ke teman-temannya Khadijah. Rasulullah mengatakan, idhabu ila fulana, kasihkan ke fulana, temannya Khadijah. Fa innaha kanat sadiqata Khadijah, karena dulu dia teman baiknya Khadijah. Idhabu bihi ila baiti fulana, yang ini kasihkan ke fulana. Fa inna kanat tuhibbu Khadijah, karena ini orang dulu suka dan mencintai istriku Khadijah. Diingat-ingat sama Nabi, dan semua yang berhubungan dengan Khadijah disenangi sama Nabi. Nah, ini tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tidak melupakan kebaikan orang. Bagaimana Nabi dengan Aisyah? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu zawjatahu qabla khurujihi minal bait. Di antara kebiasaannya Nabi adalah mencium istrinya sebelum keluar dari rumahnya. Nah, ini harus dicontoh ya jemaah. Hiduplah kehidupan keluarga seperti hidupnya Rasul dan istri-istrinya. An Urwah
An Aisyah, dari Urwah, dari Aisyah. Siapa Urwah ini? Urwah bin siapa? Zubair bin Awam. Urwah ini anaknya Asma binti siapa? Abu Bakar. Karena Asma kan nikah sama Zubair bin Awam. Betul apa enggak? Punya anak. Anaknya ada yang jadi sahabat, ada yang jadi tabi'in. Anaknya Asma dan Zubair, diantaranya adalah siapa? Abdullah bin Zubair. Kalau Abdullah bin Zubair ini sahabat, sahabat kecil. Rasulullah sudah wafat tapi masih apa? Masih bocah. Abdullah bin Zubair mewarisi keberanian bapaknya. Waktu kecil, sudah sering saya sampaikan di tempat ini, Abdullah bin Zubair waktu kecil main-main di zamannya Umar bin Khattab nih. Main-main sama anak-anak kecil lainnya. Terus ketika Umar datang, anak-anak kecil lari semua, takut. Khalifah datang, lari semuanya. Tapi Zubair bin Awam, kok Zubair bin Awam? Siapa tadi? Abdullah bin Zubair, kakaknya Urwah yang akan saya ceritakan nanti setelah ini. Kakaknya Urwah ini. Abdullah bin Zubair sahabat karena ketemu Nabi, tapi masih bocah dulu waktu ketemu Nabi. Bayi yang pertama kali lahir ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah nih bayi pertama lahir Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam. Ketika masih bayi, jabang bayi dibawa ke Nabi, terus ditahnik sama Nabi. Nabi ngambil kurma, dikunyah-kunyah sampai lembut, terus ditaruh di langit-langit mulutnya siapa? Abdullah bin Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair itu sejak kecil udah kena tahniknya Nabi. Makanya pemberani orangnya. Dan nanti menjadi penakluk barbar Afrika Utara. Siapa? Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam. Di zamannya Utsman bin Affan, beliau ini yang mengobrak-ngabrik Afrika Utara sehingga jadi Islam. Dulu kan Afrika Utara itu bukan Arab, sekarang Arab. Aljazair, Maroko, Tunisia, dulu kan nggak Arab. Dulu Amazigh, dulu barbar. Terus ditaklukkan kaum muslimin, sekarang jadi Arab. Yang pada Sudan barang dulu Afrika, sekarang jadi Arab. Lah, akhirnya Abdullah bin Zubair ini tidak mau lari. Kata Umar, kamu ini siapa? Lu teman-temanmu lari semuanya, kamu kok nggak lari? Kok nggak takut sama aku? Setan lo takut sama Umar bin Khattab ya. Setan lo takut sama Umar. Ini anak kecil nggak takut sama Umar. Memang Umar itu punya haibah, punya kewibawaan. Pernah datang wanita-wanita nih, datang di rumah Nabi, tanya ini, tanya itu, ya, rame begitu. Ketika datang Umar, assalamualaikum, itu wanita langsung lari semuanya. Diam semuanya di balik hijab. Kata Rasulullah itu, heran wahai Umar, ini wanita dari tadi ngomong-ngomong berani, ketika kau datang langsung menselap semuanya. Itu wibawanya Umar. Ya setan aja lari sama beliau. Maka anak kecil lari semuanya, tinggal satu anak ini yang gak lari, yaitu kakaknya siapa tadi? Urwah. Ya, kenapa kamu gak lari? Dijawab sama Abdullah bin Zubair, wahai Amirul Mukminin, aku tidak punya dosa kesalahan sehingga aku harus takut kepadamu. Dan jalanan ini tidak sempit sehingga aku harus meluaskan untuk. Wah, dititeni sama Umar, arek hebat arek. Dan nanti zamannya Utsman bin Affan jadi pemuda gagah, ikut perang ke Afrika Utara. Bayangkan dari Madinah ke Afrika Utara, pemuda masih ya. Abdullah bin Zubair ini melihat jumlahnya kaum muslimin 20.000 zamannya Utsman bin Affan. Sudah pernah saya ceritakan dalam kitab Hikbah Minat Tarikh di tempat ini. Mungkin sampean lupa atau masih ingat. Abdullah bin Zubair ini membawa bukan pimpinan utama beliau ini, termasuk ikut di pasukan Islam gitu aja. Bukan komandannya, bukan jenderalnya. Jumlahnya kaum muslimin 20.000. Jumlahnya tentara kafir, ada yang mengatakan 120.000, ada yang mengatakan lebih dari itu. Pokoknya nggak seimbang, berbeda jauh. 100.000 lebih. Ada yang mengatakan 200.000. Tentara barbar, dan pada waktu itu tentara barbar agamanya Kristen karena masih persemakmuran Romawi Raya pada waktu itu. Maka kaum muslimin dikepung oleh lautan musuh. Berpikirlah Abdullah bin Zubair, bagaimana caranya untuk menang. Kalau nggak salah pimpinan namanya Abdullah bin Abi Syarh, kalau nggak salah, kurang lebih masih kerabatnya Utsman bin Affan. Gara-gara itu Utsman di demo oleh orang-orang Khawarij, dianggap nepotisme itu. Padahal memang itu ahlinya, memang panglimanya, orangnya padahal itu. Maka Abdullah bin Zubair ini usul, kita kondisinya cuma kecil begini, ini mereka ini lautan manusia. Sampai kalau lihat orang ratusan ribu, kalau naik gunung terus turun lembah, kan kayak air mengalir, betul? Saking apa? Banyak ngerembes gitu, merembet. Akhirnya kata Abdullah bin Zubair, begini aja, tolong
sediakan untukku para tentara-tentara Islam yang gede-gede, yang tangguh-tangguh untuk melindungi punggungku dari belakang. Kalau dari depan nggak usah pakai tameng, aku sendiri yang melawan. Tapi aku di punggungku ada yang nembak dari belakang. Tolong sediakan untukku orang-orang gede besar-besar yang melindungi aku dari arah belakang. Kalau dari depan nggak usah, nggak apa-apa. Setuju komandannya. Kamu punya usul apa? Saya punya usul begini. Tapi aku minta orang-orang gede-gede, orang yang kuat-kuat. Oh, dikasih. Maka ini satu orang dikelilingi orang hebat-hebat, menerobos pasukannya musuh. Pasukan musuh mengira ini utusan, membawa surat. Karena dilihat sama Abdullah bin Zubair, mana orang yang paling kelihatan besar, paling inti di peperangan ini. Dilihat dari kejauhan ada kereta besar, pakai kuda pilihan, terus duduk seseorang dan dikipasi oleh budak-budak zaman dulu kan gitu kan. Ini intinya, ini kena KB wis. Ya iku Raja Barbar. Maka tolong sediakan untuk orang dikasih. Maka dia berjalan dikeliling orang-orang hebat, lari. Dikira ini delegasi kaum muslimin. Maka orang kafir Barbar itu kasih jalan. Malah dikasih jalan, robos. Dari kejauhan ini Raja Barbar bingung. Iki delegasi apa ndak, kok kayak duduk kayak iya. Semakin dekat baru sadar bahwa ini bukan apa? Bukan utusan. Langsung dia berbalik, tapi terlambat. Abdullah bin Zubair sudah membawa apa? Tombak, dilesatkan ke Raja ini, tembus dadanya, mati. Disembelih, digorok, kepalanya ditaruh di atas pasukan, lari semuanya itu. Semenjak itu namanya Abdullah bin Zubair berkibar-kibar di mana-mana. Nanti kan perang sama Yazid dan Abdul Malik bin Marwan. Karena ya enggak setuju dengan Yazid. Siapa namanya? Iya, termasuk dibunuh Hajat, perang sama Hajat bin Yusuf dan dibunuh Hajat bin Yusuf. Singkat cerita, itu kakaknya. Lah ini yang saya ceritakan siapa? Adiknya, Urwa dari Aisyah. Berarti Urwa apanya Aisyah? Kalau Abdullah bin Zubair tadi itu siapa namanya? Keponakannya siapa? Aisyah, sama namanya Urwa juga keponakannya Aisyah. Bedanya Abdullah itu sahabat, sedangkan Urwa ini siapa? Tabi'in. Nah, Urwa ini ilmunya luar biasa. Kenapa? Karena diajari langsung oleh tantenya. Beda karakter sama kakaknya. Kalau kakaknya kan leader, pendekar, panglima perang, pemimpin. Nah, itu kakaknya. Siapa namanya tadi? Namanya Abdullah bin Zubair. Sejak kecil kalau Zubair perang diajak Abdullah ini. Makanya sudah terbiasa dengan peperangan. Lah Urwa ini beda karakter. Kalau Urwa ini ahli ilmu. Beda dengan siapa tadi? Kakaknya. Urwa ini ahli ilmu dan termasuk fuqahanya kota Madinah. Termasuk ketika zaman sahabat itu berlalu, ganti para tabi'in, maka mahkotanya tabi'in ya Urwa ini. Urwa bin siapa? Bin Zubair, ahli ilmu. Kenapa? Karena beliau menimba ilmu langsung dari tantenya. Sedangkan tantenya ini siapa namanya? Aisyah bendino ketemu Nabi. Gampangannya gitu kan. Ya, ilmu Nabi neresep semuanya di kepalanya Aisyah. Dari Aisyah dikasihkan siapa? Urwa. Makanya Urwa menjadi seorang tabi'in yang terkenal. Urwa bin siapa? Zubair. Ibunya namanya Asma binti Abu Bakar. Dari Urwa, dari Aisyah, dari tantenya beliau, dari bibinya beliau, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau mau keluar, ini yang ngomong Aisyah. Aisyah ngasih tahu ponakannya. Bahwa Rasulullah itu kalau keluar rumah, beliau itu mencium sebagian dari istri-istrinya. Qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa la. Mohon maaf. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila shalah. Dulu Rasulullah itu kalau keluar rumah mencium istrinya, terus Nabi keluar salat. Walam yatawaddo, dan Rasulullah tidak wudu lagi. Ini jelas weleh-weleh, terang benderang bahwa menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu. Ya. Apa? Istri itu mahram apa enggak? Istri itu mahram apa?
Istri itu nggak mahram. Kalau mahram nggak mungkin nikah. Betul apa enggak? Yang namanya mahram iya. Orang salah ngomong roto-roto. Sama siapa mbak kok ke sini? Kan ini luar kota. Iya sama mahram saya. Siapa? Suami saya. Suami bukan mahram. Kalau tadi mahram nggak mungkin dia nikah. Betul apa? Mahram berarti siapa? Papa. Terus siapa lagi? Kakak, saudara, anak. Itu mahram. Suami ya suami. Ya terus ini dalil bahwa mazhab Syafi'i ya kalau habis wudu terus sentuhan sama istrinya batal. Mazhab Imam mazhab apa? Syafi'i. Tapi insya Allah pendapat itu insya Allah pendapat yang mengatakan bahwa tidak membatalkan wudu itu yang lebih apa? Rajih. Saya punya teman ya kayak kita gini belajarnya, temannya lulusan Jombang, Tebu Ireng, Syafi'iyah, Pol Syafi'iyah ini. Ya setiap kali selesai istrinya wudu mesti dipegangi sama dia, balik wudu lagi. Sudah pindah madhab saja. Tapi itu pendapat Syafi'i. Pendapat Syafi'i kalau tersentuh dengan laki-laki maka apa? Ya tersentuh dengan perempuan maka batal wudunya. Tapi itu nanti pakai wudu ketika tawaf. Ketika tawaf itu sulit untuk tidak apa? Bersentuhan. Maka insya Allah pendapatnya rajih. Tidak apa-apa. Mana dalilnya Ustaz? Ya ini. Tidak hanya ini. Bahkan dalam sholat Rasulullah pernah memegang Aisyah. Masih ingat kisahnya? Rasulullah SAW pernah sholat karena rumahnya Nabi kan sempit banget, betul? Rumahnya Nabi itu sempit banget. Waktu sholat ternyata kakinya siapa? Siti Aisyah menjulur di tempat apa? Sujudnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu sholat dipegang Nabi. Terus Aisyah menarik apa? Kakinya. Sekiranya menyentuh wanita itu membatalkan wudu, tentu Rasulullah sudah batal. Tapi Rasulullah tetap melanjutkan sholatnya. Maka berarti itu tidak membatalkan wudu. Dan ini lebih jelas lagi. Ya, kalau ini lebih jelas lagi riwayatnya Aisyah. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'i, Rasulullah mencium sebagian dari istrinya, thumma kharaja ila shalah, kemudian Nabi keluar ke masjid untuk sholat, walam yatawaddo, dan Nabi enggak wudu lagi. Qultu, kata Urwa, ya perhatikan. Urwa nebak ini. Kata Urwa, man hiya illa anti. Tidaklah yang diperlakukan seperti itu kecuali engkau. Artinya kamu itu cerita seakan-akan Nabi mencium istrinya. Maksudnya dirimu sendiri kan yang dicium itu gitu. Maksudnya apa? Kata Urwa. Fadhahikat, maka Aisyah ketawa. Maksudnya iya benar aku yang dicium Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal hatta huwa shaimun kana yuqabbilu nisa'u, bahkan dalam puasa pun Rasulullah mencium istrinya. Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashir. Dulu Rasulullah itu mencium dan mencumbu istrinya. Wa huwa shaim, padahal Nabi itu puasa. Wa kana amlakukum liru, tapi Rasulullah yang paling bisa menahan syahwatnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yashrabu minal makan alladzi tashrabu minhu zaujatuhu. Rasulullah itu biasa minum di tempat itu bekas minum istrinya. Kalau istrinya Nabi minum di gelas, maka bekas gelas tempat minumnya istrinya itu yang dipakai Rasulullah untuk minum. Ini untuk menambah kecintaan para istrinya. Kata Aisyah, kuntu ashrabu wa ana haid. Aku minum dan aku dalam kondisi haid. Tsumma unawiluhun nabiyya, kemudian aku kasih ke Nabi air minum. Fayadau fahu ala maudhi fiya fayashrabu. Maka Rasulullah meletakkan mulutnya di tempat mulutku tadi yang ketika aku minum. Ya, ini menunjukkan bagaimana mahabbahnya Rasulullah kepada siapa? Aisyah. Padahal sedang haid. Karena tradisi orang-orang Yahudi, kalau wanita haid itu dijauhi. Ya, ada perbedaan karakter antara wanitanya Quraisy dengan wanitanya Ansor. Antum tahu perbedaannya apa? Tahu nggak? Ketika di Mekah, para sahabat itu, nah di Mekah berarti kan Quraisy, betul? Wanitanya nggak ada yang berani, nggak ada yang berani ngelunjak sama sekali. Karena karakternya wanita Quraisy itu nurut, nggak berani sama laki-lakinya.
Peloroki karo sing laki-laki semeneng wis. Enggak berani bantah, enggak berani apa, taat, nurut sama laki-laki. Itu karakternya istri-istrinya Quraisy. Beda dengan karakternya istrinya sahabat-sahabat apa? Karakternya istri-istri Medina, istri-istrinya karakter dari istri-istri Ansor itu nek dituturi iso bantah. Bisa bantah ya itu. Ketika para sahabat hijrah ke Medina dengan istri-istrinya, maka para sahabat Muhajirin ini, Quraisy ini menjumpai istrinya mulai berubah. Berani apa? Bukan ngelawan lah, kasar. Maksudnya nyemauri omong, ya. Gak langsung taktik tapi apa, bantah omongan. Ternyata terpengaruh dengan wanita-wanita apa? Ansor. Bahkan wanita Ansor itu nggak mau dikumpuli oleh suaminya dari arah depan. Pernah dengar? Atau belum pernah dengar? Jadi gak mau dikumpuli dari depan, gak mau, dari samping, miring. Hal ini diceritakan ke Rasulullah gara-gara ada sahabat Muhajirin nikah sama Ansor. Ansoria, wanita Ansor perempuan. Gak mau dikumpuli dari depan. Maka sahabat ini sampai wanita mengatakan, ima engkau nuruti aku caranya kayak gini, atau kita pisahan sudah gak usah. Ternyata antum tahu, ternyata orang Ansor melakukan itu terpengaruh orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu sudah ada yang tinggal di Madinah 3 komunitas. Sudah sering saya sampaikan, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Mereka yang dianggap lebih berilmu daripada orang-orang Arab. Dan orang Arab mengakui itu, karena mereka itu mempunyai kitab dan seterusnya. Terus orang Yahudi di antara tradisinya, kalau wanita haid ditinggalkan, gak disentuh, gak dijak makan, disuruh ngado gitu. Kemudian kalau mengumpuli wanita harus dengan cara apa tadi? Miring, dari arah miring, bukan dari depan. Disampaikan ke Nabi. Karena kalau tidak seperti itu, maka lahirlah bayi yang bermata apa? Juling. Ya, keyakinan ini dibatalkan oleh Nabi. Setelah itu Ansor nurut. Maksudnya tidak mengikuti orang-orang Yahudi. Nah, itu ya. Kemudian wa kana yatasawwak bis-siwak alladhi tasawwakat bi zaujatu. Rasulullah itu memakai siwak, yang siwak ini dipakai oleh istrinya. Kok cara saiki sikat gigi ini dadi siji lah itu. Gampangannya begitu. Nah, awak mesti nglakoni ngono apa enggak? Ya, nglakoni ngono apa enggak? An Aisyah radhiyallahu anha qala, "Inna min ni'amillahi alayya anna Rasul tufiya fi baiti." Perhatikan riwayat dari Aisyah ini. Termasuk nikmat Allah yang diberikan kepadaku, Allah jadikan Rasulullah wafat di rumahku. Apa keistimewaannya? Mati di rumahnya dia aja kok istimewa? Iya istimewa. Karena ada hadis yang berbunyi, tidaklah seorang Rasul wafat di suatu tempat kecuali dia akan dikubur di tempat itu. Nah, kalau dikubur di tempat itu nggak mungkin Nabi dikubur di tempat yang jelek, tidak mungkin. Allah selalu memilihkan untuk Nabi tempat yang apa? Bagus. Dan itu setiap orang datang baca sholawat. Dan itu rumahnya Aisyah sampai detik ini. Kalau ada orang lewati kuburannya Nabi, selalu mengucapkan apa? Salam dan sholawat. Dipilih oleh Allah rumahnya siapa? Aisyah ini. Makanya Aisyah mengatakan, Inna min ni'amillah alayya anna Rasulullah tufiya fi baiti. Termasuk nikmat yang Allah berikan ke saya, Allah takdirkan Rasulullah wafat di rumahku. Wa fi yaumi, di giliranku. Pas di gilirannya Aisyah. Wa anna Allah jama baina riqi wa riqi inda mauti, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan ludahku dan ludah Rasulullah sebelum kematiannya. Yuk gimana kok iso gitu? Ceritanya begini. Dakhala alayya Abdurrahman wa bi yadihi siwak. Pada waktu itu Rasulullah kan sudah sakit keras. Rasulullah sudah sakit keras, maka Rasulullah dijenguk Abdurrahman. Abdurrahman siapa? Abdurrahman bin Abu Bakar. Berarti apanya Aisyah? Bu kakak, bu adik, wallahu alam, perlu diteliti kalau kakek apa ada. Tapi intinya saudaranya siapa? Aisyah, anaknya Abu Bakar, mau nyambangi saudarinya sambil menjenguk Rasulullah. Abdurrahman ini datang masuk ke rumahnya Aisyah sedang membawa siwak.
Wa ana mustanidatun Rasulullah wa ana musnadatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku ini sandarannya Nabi. Jadi Nabi itu sakit keras di pangku siapa? Aisyah, di pangku Aisyah. Kepala Nabi ada di pangkuan atau di dadanya Aisyah. Faraitu yanduru ilaihi, saya lihatin Rasulullah. Rasulullah itu saya amati Rasulullah. Rasulullah itu ngelihatin siwaknya Abdurrahman. Paham maksudnya ya? Rasulullah sakit keras, datang Abdurrahman bawa siwak. Rasulullah itu ngelihatin siwaknya Abdurrahman. Dan Rasulullah itu seneng siwaan. Fa'araftu annahu yuhibbus siwak. Maka aku paham Rasulullah sedang pengen apa? Siwak. Fakultu akhuduhu laka. Maka Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah panjenengan saya ambilkan siwak? Apakah panjenengan mau siwakan? Fa'asyara bi ra'si an-na'am. Ngasih isyarat iya, saya mau. Maka aku kasih siwak. Kayu siwak namanya kayu apa sih? Kayu arok. Kayu siwak itu namanya kayu apa? Kayu arok. Kayu arok adalah kayu yang dipakai untuk siwakan itu. Maka dikasihkan ke Nabi. Tapi kan keras, betul? Keras kayu siwak itu. Maka Siti Aisyah berkata, ulayyinuhu laka, apakah perlu saya lembutkan untukmu ya Rasulullah? Fa asara bi ra'sihi, Rasulullah ngasih isyarat iya. Maka diambil sama Siti Aisyah dan dikunyah-kunyah sama Siti Aisyah untuk supaya apa tadi? Lembut. Fa'ataituhu Rasulullah. Kemudian setelah itu aku kasihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah akhirnya memakai siwak tersebut yang sudah dikunyah sama Siti Aisyah. Wa huwa mustanidun ila sadri, dan posisi Rasulullah pada waktu itu bersandar di dadaku. Rasulullah wafat di dadanya Aisyah. Rasulullah wafat di pangkuan atau di pelukan Aisyah. Ini ya. Wa rubbama nama ala fakhidhiha, dan terkadang Rasulullah pun tidur di, perhatikan, tidur di pahanya Aisyah. Falamma akharat Aisyatu rakba fi ihdas safarat bahtan an aqdiyal ladhi doa. Pernah dalam perjalanan Aisyah ini kelihatan perhiasannya, masih ingat? Di seluruh prajurit Islam nyari perhiasannya siapa? Siti Aisyah, gelang atau kalung. Dicari-cari gak ketemu-ketemu. Ya, sedangkan orang-orang pada waktu itu gak ada yang punya air. Bingung orang-orang ini. Ya, sudah gak ada air, dalam perjalanan jauh, sibuk nyari apa? Perhiasannya Aisyah, gak ketemu-ketemu. Sampai Rasulullah kelelahan. Perhatikan, Rasulullah tidur di pangkuannya Aisyah. Rasulullah tidur di pangkuannya Aisyah, sedangkan Rasulullah ini, Rasulullah tertidur, Siti Aisyah gak tidur, duduk mangkur Nabi. Kepalanya Nabi di pangkuan Aisyah. Sedangkan Abu Bakar ini marah, lihat orang terhambat semuanya gara-gara kamu itu. Akhirnya Abu Bakar marah-marahi Aisyah dengan isyarat, karena ada Nabi, takut apa? Takut Abu Bakar, kamu ini loh. Akhirnya Abu Bakar ini nyubit. Atabani Abu Bakar ini benar-benar memarahi aku. Faja'ala yatununi biyadi fi hasirati, aku diginiin perutku oleh Abu Bakar. Gara-gara kamu, lain kali jangan diulangi lagi kayak gini-gini. Rasulullah lihat, kasihan Rasulullah, kasihan para sahabat Nabi ini. Dimarahi tapi nggak pakai omongan. Pakai apa? Gerakan sama Abu Bakar. Ya, kata Aisyah, fala yamna'uni minat takharuk, aku nggak bisa gerak meskipun aku digini-giniin sama ayahku. Aku gak bisa gerak, karena apa? Limakani Rasulullah, karena kedudukan Rasulullah. Wa ra'suhu ala fakhidhihi, dan kepalanya Rasulullah ada di apa? Di pahaku. Jadi aku ditusuk-tusuk sama ayahku, aku diam aja sambil dimarahi siapa? Abu Bakar. Ternyata gara-gara itu turun syariat apa? Tayamum. Para sahabat seneng. Iya, karena tayamum itu sangat menguntungkan. Seneng, gak usah repot-repot, kalau gak ada air cukup apa? Senang para sahabat. Turun ayat tentang tayamum. Senang para sahabat, dan para sahabat mengatakan terima kasih kepada Aisyah gara-gara hilang perhiasannya, turun syariat apa? Tayamum. Terus setelah itu Rasulullah bangun, Aisyah bangun, ternyata perhiasannya itu ada di bawah apa istilahnya? Tempat penderuman unta itu. Ketika bangun ternyata ada di situ. Memang itu skenario Allah agar turun syariat apa tadi?
tayamum. Maka senang para sahabat. Padahal Abu Bakar sudah marah-marah tadi. Sudah itu waktunya sudah. Kurang berapa? 2 menit. Ya. Wa balkana Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaji'u ma'a fi lihafin wahid wa yahaid. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidur bersama Aisyah dalam satu selimut. Padahal Aisyah sedang haid. Ini dalil bahwa boleh ya tidur dengan wanita haid, berjumpa dengan wanita yang haid, asalkan tidak boleh terjadi apa? Jima'. Tidak boleh terjadi persetubuhan. Jadi kalau berjumpa, mencium, membersamai maka tidak mengapa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri. Dulu Rasulullah itu beritikak leye-leye fi hijri di pangkuanku. Wa ana haidun, sedangkan aku sedang haid. Tsumma yaqra'ul Qur'an, kemudian Rasulullah membaca Al-Qur'an. Jadi Rasulullah membaca Al-Qur'an sambil bersandar ke siapa tadi? Siti Aisyah, sedangkan Siti Aisyah sedang apa? Haid. Ini menunjukkan lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para istri-istrinya. Bal tufiya Rasulullah wa ra'su ala sudri zaujati Aisyah. Bahkan Rasulullah wafat sedangkan kepala beliau yang mulia ada di dadanya Siti Aisyah. Jadi Rasulullah wafat, kepala beliau ada di dadanya Siti Aisyah. Tufiyan Nabiyyu fi baiti, Rasulullah wafat di rumahku. Fi naubati, pada giliranku. Baina sahri wa nahri, beliau wafat di dadaku. Ya qabadallahu baina sahri wa nahri. Intinya Rasulullah wafat ada di dadaku. Ini menunjukkan kedekatan Rasulullah dengan istri beliau yang bernama Aisyah. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih tentang Rasulullah dan apa? Istri-istrinya. Mungkin istri yang lain nanti akan kita sampaikan, dan juga interaksi Rasulullah dengan orang-orang di sekitarnya. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.